pos 3 ke pos 4 sama 5 itu baru treknya ampun deh gitu. Rinjani itu gunung paling lengkap. Jadi lo danaunya ada, terus bisa lo berendam di situ pakai air panas. Paket lengkap tepatnya. Antara Sembalun sama Senaru. Jadi Pelawangan tuh ada dua, ada Sembalun, ada Senaru. Iya. Nah, Danau Segaranak ini ada di tengah-tengah gitu. Jadi kalau misalnya lu Senaru mau ke Sembalun lu pasti lewatin Segaranak. Okay. Gue kepo juga nih sama cerita mistisnya nih. Cuman walaupun gue takut tapi gue kepo. Ngapa lah lu ceritain ya lah. Jadi Tahu ngerokok dulu kali ya biar boleh. santai mistis masalah ini bro. Santai ngerokok dulu. Bersantai. Jadi ceritanya gue sebelum naik Gunung Rinjani ini ada sepupu gue cewek ini sebelum dia naik gunung, dan ini kan dia gunung pertama kali ke Rinjani. Sebelum dia naik biasa kepo. Searching ya. Searching di googling sama dia ya kan, cerita horor tentang di Rinjani, dapat deh tuh ceritanya. Cerita tentang orang lewat jalur Senaru. Gitu. Yang gue dapat cerita juga di sana jalur Senaru itu emang serem karena emang ketutup hutan ya kan. Terus waktu itu kalau nggak salah dia kurang jelas juga ceritanya dia berapa orang naik Senaru, cuman emang udah kemalaman juga di jalan gitu kan. Udah kemalaman di jalan, dia tiba-tiba nge-break, istirahat lah ya, istirahat di shelter tuh di pos 2. Nge-break di shelter 2, dia tiduran di shelter itu karena emang di posnya itu emang ada tempat duduk buat tiduran juga bisa. Dia tiduran, tiba-tiba dia diketawain di atas shelter. Lu juga bro. Ya kalau dia ketawain sih bukan hanya cuma satu orang, berarti kan teman-temannya juga pasti dengar semua gitu. Yang apa sih yang pertama denger, coba gue bayangin dulu. Kalau yang lebih seremnya sih katanya gue dengarnya itu posnya itu bisa sampai terbang. Jadi itu shelter terbang tuh. Iya. Shelternya bisa terbang. Nggak tahu itu dia ngeliat sendiri atau sebenarnya dia katanya ngeliat sendiri sampai itu shelternya terbang. Akhirnya nggak lama dia dari pos 2 itu langsung dia mutusin buat jalan lagi. Terus setelah kejadian itu dia cabut. Iya, dia cabut. Itu sepengetahuan di internet kah atau lu dengar langsung nih? Jadi kalau di googling itu emang udah banyak ceritanya tentang pos 2 di Senaru itu emang serem. Terus gue dapet cerita juga dari segelintir orang yang gue temuin di sana, ya termasuk dari reporter. Gitu. Warlock bahaya. Dia bukan mitos, tapi mitos saya dari warlock langsung berarti bang. Iya dari warlock. Langsung dapet dari warlock dan ceritanya sama. Ngeri juga ya. Ya sebenarnya sih namanya di gunung adalah hal-hal kayak begitu, dan kita juga semua tahu lah tentang hal-hal mistis di gunung. Cuman emang karena dia lagi apa saja kayaknya sih. Gitu. Sama mungkin lu bisa kasih tips kali bang, maksudnya kan namanya kita di alam nih, dimana kayak misi-misi. Ya kalau selama gua naik gunung sih tetap aja lu namanya mau jalan naik gunung baca bismillah lah gitu, permisi juga, assalamualaikum gitu, dan setiap jalan juga tetap berdoa gitu. Itu bukan cuma di gunung doang berarti bang, maksudnya lu traveling kemanapun ya, lu bukan di rumahnya kadang kita mau ke dalam rumah assalamualaikum ya, berarti betul. Dimanapun kita harus pakai aja ya kayak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang sih yang penting tata keramanya kita lah. Tata krama ingat tuh teman-teman, mau kemanapun lu traveling, lu harus tetap jaga tata krama, lu juga harus tetap sopan santun sama apa budaya mereka di sana. Gitu. Yang itu ya, itu yang paling yang lu dengar langsung, terus secara saudara lu juga sepupu gitu kan, searching mitosnya itu ya berarti. Betul. Mitosnya itu. Dan gue juga dapet cerita langsung lah dari orang-orang dari warlock, sama lagi ceritanya
balik ya bang, balik gitu doang kali ke gua. Makanya gue turun dari Senaru itu mutusin nggak lama-lama buat break, akhirnya udah langsung turun terus. Terus sampai base camp, Base ya camp. kan? Oke, mungkin sampai situ aja nih cerita mitosnya ya. Karena gue ngeri juga nih. Tapi deh, kurang lebih seperti itu gitu kan. Kalau emang kalian atau teman-teman yang pengen tahu gitu kan, pengen cari tahu soal mitos, bisa cari di di Google kah, di mana kah gitu ya. Bisa ya bang ya? Bisa. Oke, sampai situ mitosnya dan cerita Rinjaninya nih. Kita lanjut ke Gili. Gili Trawangan. Iya, Rob. Keren banget Gili Trawangan pasti, Bang. Berarti lu udah lengkap banget nih, Bang, paket komplit, Bang. Kalau bisa dibilang sih pakai komplit Lu karena main gua gunung, main laut ya. dari gunung gue terus main ke laut. Kayak lagu juga tuh, ada tuh lagu dari band mana gitu ya kan. Ada gunung dan laut, cahil keren banget tuh pokoknya. Payung sore apa itu ya? Oh, sorry, Bang, yang bahasa saya pinter. Maaf, Bang. Berarti langsung ke Rinjani. Gue langsung dari Rinjani itu gue langsung ke Gili. Gue dari Gili dari Pos Senaru itu gue naik bis tanggung apa ya dibilangnya ya? Bukan elep. Ya bis 3/4 lah ya. Bener, bis 3/4 dari pos pendakian Senaru gue naik bis 3/4 itu sampai ke kalau nggak salah Lembar. Lembar. Iya. Terminal Lembar. Terminal Lembar. Terminal Lembar itu yang mau menuju ke Gili. Gili di sana ada terminal, ada pasarnya juga sih sebenarnya. Ada pasar sebelum terminal itu pasar, terminal baru terakhirnya itu pelabuhan buat ke Gili. Oh, berarti tuh Gili tuh nyebrang. Jadi dia pulau tersendiri sih di Lombok. Jadi kita mesti naik kapal kecil juga buat kesana Terus sampai di Gili. Di Gili sampai di pelabuhan itu lo nyebrang, terus sampai di Gili itu sampai jam? Gue berangkat itu dari jam 8 pagi dari Senaru sampai Lembar itu kalau nggak salah jam 1 siang. Sampai Lembar, belum sampai Gili udah sampai Gili. Sampai Lembar itu jam 1, gua nggak lama langsung gue beli tiket. Di sana kan sebenarnya ada beberapa tempat buat menuju ke Gili. Kalau misalnya gua kemarin yang gua naikin itu gua pakai tempat buat masyarakat umum lah buat yang kesana. Tapi ada juga yang buat pribadi. Iya. Perahu pribadi. Nah itu gua sampai sana. Kalau nggak salah gue masih dapet tiket itu 3.500 gitu. Sekali nyebrang? Iya. 3.500 atau 10.500 gitu. Nyebrang ke Gili gitu. Sampai Gili nih. Kan itu pulau ya, berarti itu pulau dong berarti ya? Pulau, bener. Pulau. Kan di sana lu perlu istirahat nih, Bang. Lu istirahatnya hostel lah. Gue di sana tuh ngemper kan. Gue di sana sebenarnya karena gue traveling kali ya. Karena gue traveling jadi gue di sana gue tetap nenda nih. Gue tetap nenda di sana gitu kan. Karena gue namanya traveling, gue pengen cobain nenda di sana dan gue juga meminimalisir buat kos juga gitu. Iya sih, minim budget lah. Minim budget juga karena emang gue sebelumnya kan mau naik pesawat yang ketinggalan. Jadi ngeluarin budget gede ya. Lumayan lah buat beli tiket pesawat itu karena guanya masih di Jakarta tapi tas-tas gue udah pada di Lombok. Oh, jadi udah masuk bagasi? Udah masuk bagasi. Sampai ada gue ketinggalan. Sampai di Gili berarti lu ngecamp nih ya kan, Bang? Ngecamp. Terus setelah ngecamp masa iya lu kagak nyebur-nyebur? Yang gue tahu Gili bawah lautnya oke juga tuh ya kan. Jadi gue di Gili itu sempet snorkeling lah kalau di sana. Snorkeling. Waktu itu gue bayarnya itu dia kan 3 Gili 3 Gili bener. Apa tuh itu, Bang? Ada Gili Trawangan, Gili Meno sama Gili Air. Paling terakhir itu Gili Air gitu. Cuman gue kemarin snorkeling itu di Gili Meno gitu. Gili Meno snorkelingnya. Iya betul. Gili Meno tuh di bawah laut itu kalau nggak salah ada sepeda-sepeda lah. Oh, modelnya kayak adalah salah satu tempat wisata lah. Iya betul. Ya kan?
Tapi yang paling bagus di antara 3 gili itu tuh Bang, menurut lu? Kalau menurut gue 3 gili itu yang paling bagus sebenarnya gili air. Karena bagi gue gili air itu lebih private gitu, tempatnya lebih private dan lebih bagus. Mungkin lebih asik kayak buat cewek kali kalau gili Bang. Nggak usah bawa cewek sih, bule banyak di sana. Oh boleh. Oh, berarti sampai di gili lu snorkeling, lu ngabisin waktu dengan snorkeling gitu ya? Iya. Jadi gue travelnya tuh dari Gili Trawangan ke naik pesawat kecil ke Gili Meno. Dari Gili Meno itu gue sempat snorkeling di Gili Meno, dari Gili Meno baru ke Gili Air. Itu Jadi tripnya pesawat atau kapal nih? kapal perahu kecil, perahu-perahu kecil disewain di sana satu one day trip dari Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air. Air. Enak juga kayak Bang ya. Maksudnya lu capek-capekan nih gunung ya kan, ketemu air kayak seger banget. Itu sih apa ya? Kalau gue bilang orang sih bilangnya vitamin C ya. Wah, vitamin C, obat kali ya. Tapi keren juga sih. Gitu kan. Lu udah explore gunungnya dan gak kalah juga sama bawah lautnya gitu. Emang terbaik Lombok itu. Tapi saya pengen kesana, cuman ongkos nah gitu Bang. Itu sih gue sebenarnya kurang puas juga sih di Gili. Gue cuman 2 hari semalam di Gili. 2 hari semalam. Iya. Banyak tempat-tempat yang belum gue kunjungin juga di Gili sebenarnya. Berarti next time gitu kan, kalau ada waktu atau ada rezeki lebih, pengen dong sana lagi. Pasti. Kalau misalnya ada orang yang mau ngajakin ke sana, gue sih pengen ikut. Kayaknya sih bakal dalam waktu gua sih kayaknya. Kalau lu pengen ke sana sih, ya lu mesti, gue saranin lu mesti cari travel juga di sana. Cari travel gitu. Jadi lu udah persiapan juga dari sini travel di sana, terus juga yang penting akomodasi dari sini ke Lombok ke Jakarta sih aman yang penting. Aman ya. Tapi untuk apa namanya, lu jalan-jalan kayak gitu, lu udah nyiapin kayak gitu, berarti sebelumnya emang udah lu siapin dari jauh-jauh Gue hari? prepare sih udah sebulan lebih lah gitu buat pergi ke Rinjani itu sama ke Lombok. Karena emang suatu perjalanan emang harus banget gitu Bang disiapin gitu ya, biar ntar setelah gue udah sampai kota apa gitu kan, gue belum siapin, bingung juga Bang pasti ya. Karena gini sih, kalau gue sih mikirnya sebelum lo traveling ke satu kota, lo mesti tahu juga destinasi tempat yang lo pengen kunjungi di mana. Terus ngabisin budget tuh berapa. Sampai akhirnya lo pulang, lo mesti tahu juga gitu ongkos gue pulang balik sampai gue di sana penginapan juga lo tahu gitu. Jadi lo nggak bisa tiba-tiba berangkat dari sini lo langsung ke sana gitu tanpa lo nggak tahu harus kemana, lo mau kemana gitu. Jadi emang lo mesti ngelis juga apa yang lo pengen di satu kota itu. Satu lagi tuh tips, banyak tips-tips yang gue ambil dari pembincangan kali ini. Berarti habis naik gunung, main air, party, gili bos. Party ya kan, party bareng bule. Ya, keren juga ya kan. Hotman putus. Cut. Ini udah cuma sampai di Gili aja tuh Bang. Maksudnya lu nggak kemana-mana lagi di Lombok. Rinjani Gili. Rinjani Gili, gue langsung pulang. Cuman gue pulang juga lewat Bali sih, itu naik speedboat. Naik speedboat dari Gili. Langsung berarti naik speedboat langsung pulang. Langsung pulang. Oke. Tapi gue nggak mau gue udahin nih video nih karena gue taunya tadi kan baru budget dari Jakarta sampai Rinjani nih ya kan. Nah ini mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu, dari gua habis naik gunung, gua mau ke Rinjani tuh, dari Rinjani tuh gua pengen ke Gili tuh naik apa sih, berapa sih budgetnya gitu. Mungkin bisa dijajarin, tadi kan lu udah bilang tuh dari Senaru naik ini, mungkin kalau biayanya aja gitu. Dari Senaru itu gua kalau nggak salah naik bis 3/4 itu 35.000 satu orang. 35.000, penyeberangan itu 10.500 ya, habis 40.000-an lah. Sampai di Lembar? Sampai di Gili. Oh sampai di Gili? Sampai di Gili. Sekitar 35, kalau dari Senaru? Dari Senaru ke Lembar 35, naik bis 3/4 sampai Lembar itu gua naik
perahu kecil, perahu nelayan gitu yang buat ke Gili itu cuma 10.500. 945 lah ya. Ya, 45 lah. Terus penginapan ngecamp ya bang jatuhnya ya. Jatuhnya tenda nggak dihitung. Kapal one day trip. Kapal Itu kan paket kan berarti kan. Betul. Maksudnya dari alat gue nggak harus nyari bayar lagi. Iya. Udah include lah semuanya. Terus sekitar berapa? Itu sekitar 3,5 gue. 350.000. 350.000. One day trip. Wah puas juga sih. Cuman satu kapal ya, jadi satu kapal gue nyewa itu berapa orang gitu. Gabung sama kelompok lain. Gabung sama kelompok lain. Ya bagus sih. Kalau itu kan kapalnya doang 350.000, alatnya itu kalau nggak salah 25. Oh itu ada biaya alat lagi. Ada biaya alat. Oh berarti yang 3,5 itu cuma untuk perahunya. Nah, doang. Solar mahal bos. Terus udah habis itu setelah jalan-jalan party lu nggak pulang dari Lombok, lu harus pakai speedboat ke Bali. Keren juga sih. Tapi langsung pulang bang? Langsung pulang gue. Jadi dari Gili gue naik speedboat itu kalau nggak salah 250.000 satu orang, naik kapal cepat itu cuman sejam kalau nggak salah dari Gili ke Bali. Jadi langsung pulang gitu ya? Langsung pulang dari Bali itu gue langsung ke bandara, gue langsung pulang. Ya mungkin sampai di situ kali bang, yang maksud gua lu udah cerita tadi kan soal Rinjani, Gili segala macam dan ujung-ujungnya pulang. Jangan lupa dengan rumah, asik gitu kan ya kan. Lu mau jalan-jalan kemanapun lu jangan lupa pulang gitu ya bang ya. Betul, karena sebaik-baiknya tempat ya rumah lu lah yang paling baik. Itulah. Oke. Mungkin ceritanya soal Lombok sampai di sini aja ya kan. Terakhir dia pulang bukan dari Lombok, dari Bali. Ya sekian gitu kan cerita kita nih, cerita Bang Bagus. Ceritain soal Rinjani, Gili, dan budgetnya, pengalamannya, mitosnya apalagi ya kan yang gue bikin merinding bulu kuduk gue ya kan. Mungkin sampai di situ, dan nextnya gue bakal bikin video lagi tentang yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri gitu kan. Tepatnya berarti Bang Bagus ada di Lombok ya bang ya? Di Lombok, betul. Di Lombok, di provinsi Nusa Tenggara Barat gitu kan. Dan ya mungkin terima kasih banyak nih Bang Bagus nih sudah menyempatkan waktunya. Untuk teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini, oke? Salam Selestari.